Haruna masih marah pada Tristan karena menghina Kiara. Sampai beberapa hari, ia selalu pergi pagi-pagi dan pulang saat Tristan sudah pergi. Biasanya ada sang istri yang merapikan dasinya sebelum berangkat kerja, tapi beberapa hari ini ia merapikannya sendiri. "Pak, tidak minta maaf sama Mama?" tanya Syahra hati-hati. "Papa ingin minta maaf, tapi Mama kamu terus menghindari Papa. Kalau malam hari, Papa tidak tahu Mama ada di mana." "Terus, Papa harus bagaimana?" tanya Tristan dengan lesu. "Kalau malam, Mama ada di kamar Sasha." "Tapi ya gitu, Mama nyuruh Sasha jangan bilang sama Papa," jawab Syahra. "Raja berangkat duluan," pamit Raja. Raja menaiki motor kesayangannya, menyusuri jalanan dengan santai. Hari ini, dia sengaja datang terlambat karena merindukan Ratu. Hanya dengan cara itu dia bisa bertemu dengan Ratu, walaupun sebenarnya Raja selalu mengawasinya dari kejauhan. Dengan santainya, Raja berhenti di trotoar dan membeli kue. Ia tiba setengah jam lebih lambat dari biasanya. Seperti biasa, Ratu masih berdiri di dekat gerbang. Jam 7 pagi, gerbang ditutup. Para murid diberi kelonggaran setengah jam, jadi jam setengah 8 pagi masih diperbolehkan masuk. Namun, harus rela mendapat hukuman dari Ratu. Raja memarkir motornya dan menghadap ke ruang BP. Ia terus menatap wajah yang sangat dirindukannya, membuat si pemiliknya bersemu merah. Sejak Raja mengecup bibirnya dengan paksa, Ratu merasa kesal. Namun, ia tidak bisa marah. Terkadang, ia justru mengingat dan membayangkan kecupan liar dari Raja. "Kenapa kamu terlambat?" tanya Ratu. "Tumben ditanya dulu?" "Biasanya langsung dihukum," jawabnya dengan pandangan sama seperti tadi. Pandangannya perlahan turun ke leher Ratu. Ada tanda merah yang lebih mirip sebuah kecupan. "Karena sudah lama kamu tidak terlambat." "Jadi, apa alasanmu terlambat?" "Beli kue di jalan tadi," jawab Raja santai. "Apa? Beli kue?" Ratu menganga. Dia menjawab santai seakan-akan peraturan sekolah itu tidak penting. Sudah tahu akan terlambat, tapi masih bisa membeli kue. Ia tidak bisa bicara untuk menanggapi alasan konyol itu. "Pergi ke lapangan dan lari 35 putaran," bentak Ratu. "Oke. Terima ini dulu, baru saya pergi," ucap Raja sambil memberikan kue yang dibelinya di jalan tadi. Setelah menaruh kue itu di meja, ia segera lari ke lapangan basket. "Anak itu, menyebalkan." Ratu mengambil gelas berisi air putih dan menenggaknya sampai habis. Ia melirik kue di meja. "Apa sih maunya anak itu?" Ratu bertanya-tanya sendiri sambil meraih kue di dalam kotak berwarna putih. Saat kotaknya terbuka, Ratu segera menutupnya kembali karena Danang masuk ke ruangannya. "Kamu baik-baik saja? Apa dia berbuat ulah lagi?" Danang khawatir Raja membuat Ratu menangis lagi. Ia tidak tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka dulu. Ia hanya ingin memastikan Raja tidak membuat masalah lagi dengan calon tunangannya. "Tidak. Dia terlambat dan aku menghukumnya lari keliling lapangan." "Mas harus mengajar bukan?" tanya Ratu mengalihkan pembicaraan. "Iya. Kamu juga hari ini pelajaran kesenian kelas perhotelan 10. Apa tidak akan mengajar?" "Iya, lagi siap-siap ke sana, Mas duluan saja," ucapnya. Danang pergi dari ruangan itu. Ratu membuka kembali kotak yang belum sempat dilihat isinya. Saat ia melihat isi di dalam kotak itu, ia tertegun. Sepotong kue berbentuk hati berwarna merah muda, di atasnya tertulis ucapan, "I miss you." Entah itu sengaja ditulis oleh Raja atau memang sudah ada sejak awal. Ia mencoba menepis pikiran bahwa Raja yang sengaja memilih kata-kata itu. Namun, di samping kue itu terdapat kertas note kecil. Tulisan di note itu membuat Ratu semakin terkejut. "Tidak. Ini gila. Apa maksud kata-kata ini?" Ia gemetar memegang kertas note itu. Tulisan, "Aku memang merindukanmu, Win," ditulis dengan huruf kapital. Seolah Raja ingin menegaskan bahwa perasaannya bukanlah main-main. Ratu pergi ke lapangan dan melihat Raja yang masih berlari. Tidak tahu sudah berapa putaran, ia tidak peduli. Ia ke sana hanya ingin menanyakan soal kue itu padanya. Kebetulan sekali, karena Danang tidak sedang mengajar di lapangan, tapi sedang memberi materi di dalam kelas. "Raja, berhenti. Baru 30 putaran, Bu."
Nanti saja kalau mau bicara, ucap raja sambil terus melanjutkan lari. Ratu terpaksa menunggunya menyelesaikan 5 putaran terakhir. Setelah raja selesai dengan hukumannya, ia berdiri di depan ratu, tersenyum lalu terjatuh. Raja kelelahan dan tidak sadarkan diri. Raja! Hei! Ratu menepuk pipi raja. Namun, tidak ada reaksi apapun darinya. Ia segera memanggil penjaga sekolah dan memintanya membawa raja ke ruang kesehatan sekolah. Dokter Ananda segera memeriksa keadaan raja. Ternyata dia sedang demam. Karena tidak tahu kalau raja sedang demam, ia menghukum raja 3 kali lipat dari biasanya, 10 putaran menjadi 35 putaran. Anda tidak tahu kalau murid Anda sedang demam. Seenaknya saja menghukumnya sampai pingsan. Dokter Ananda memarahi ratu. Ia membenci ratu karena mencuri orang yang dicintainya. Ia mencintai Danang sejak dulu. Pernah juga ia menyatakan perasaan, tapi Danang menolaknya. Namun, ia tetap berusaha mengambil hati Danang. Saat mendengar bahwa ratu akan bertunangan dengan pria pujaannya, ia semakin membencinya. Ia memiliki alasan untuk memarahi ratu karena raja. Hatinya masih belum puas dan masih ingin membalas rasa sakit hatinya. Saya dengar, Bu Ratu akan bertunangan dengan Pak Danang, tanya Ananda dengan sinis. Iya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Raja Dokter? Tanya Ratu. Rasa bersalah membuat ia tidak bisa pergi meninggalkan Raja begitu saja. Saya sudah menghubungi orang tuanya, mungkin sebentar lagi mereka sampai. Raja dehidrasi karena demam dan berlari membuatnya kehilangan lebih banyak cairan. Dia harus dirawat di rumah sakit, ucap Ananda. Oh, iya, saya lupa memberitahu. Pak Danang menunggu ibu di gudang kosong lantai 3. Dia minta bantuan untuk merapikan gudang karena akan dijadikan ruang olahraga, ucapnya kembali. Dalam keadaan setengah sadar, Raja mendengar percakapan mereka. Ratu segera pergi ke gudang, walaupun ia takut kegelapan. Namun, ia tetap pergi. Karena tidak enak hati untuk menolak permintaan Danang. Setelah Ratu pergi, Ananda mengikutinya. Di depan pintu gudang, Ratu terlihat ragu-ragu untuk membukanya. Namun begitu, ia tetap membukanya. Ananda berlari dan mendorong Ratu ke dalam gudang, lalu mengganjal pintunya dengan besi yang disilangkan di gagang pintu. Tidak butuh waktu sampai 1 jam, Haruna datang bersama sopir untuk membawa Raja ke rumah sakit. Mereka langsung pergi ke rumah sakit. Setelah kepergian Raja, Danang datang ke ruang kesehatan. Ia takut Ratu terkena masalah karena menghukum siswa yang sedang sakit. Mereka kemana dokter? Oh, orang tua Raja sudah datang. Bu Ratu pergi bersama mereka ke rumah sakit, jawab Ananda dengan senyum tipis. Danang pergi setelah mendengar jawaban Ananda. Sejak resmi berpacaran dengan Danang, Ratu selalu berangkat bersama Danang. Ia tidak pernah lagi membawa mobil sendiri. Karena tahu Ratu pergi ke rumah sakit, saat jam pulang sekolah, Danang pulang tanpa Ratu. Tolong buka pintunya. Ratu berteriak minta tolong. Seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Alangkah baiknya jika ia pingsan saja. Namun, ia masih sadar dan ketakutan setengah mati. Langit yang mulai berubah pekat, membuat gudang itu semakin gelap. Ia semakin ketakutan. Ia terus menggedor-gedor pintu gudang. Namun, tidak ada siapapun di sana. Sekolah telah sepi, pintu gerbang sudah dikunci sejak 2 jam yang lalu. Hanya ada satpam yang masih berjaga di pintu gerbang. Sekolah itu memiliki 2 satpam yang bertugas bergantian siang dan malam. Mereka tetap mempekerjakan satpam di malam hari untuk mencegah pencurian. Tolong! Hiks! Ratu duduk di samping pintu. Wajahnya tertunduk, menempel di kedua lutut yang ditekuk. Ia terisak pelan dengan tubuh gemetar. Mengapa Tuhan tidak membiarkan ia tidak sadar? Karena jika seperti itu, Ratu tidak perlu merasa ketakutan. Kini ia sendirian di ruangan gelap, tidak ada orang yang bisa menolongnya. Sekelebat kejadian melintas dalam pikirannya. Ia melihat mobil yang terbakar dan gadis kecil yang menangis, meratap dan memanggil, "Ibu." Entah mengapa, ia selalu melihat kejadian itu di dalam pikirannya. Saat sadar atau dalam mimpi, ia sering sekali melihatnya. Keadaan anak kecil itu seperti dirinya sekarang. Duduk dalam kegelapan, seorang diri, menangis dan berharap ada orang yang datang menyelamatkannya. Perbedaannya,
Anak kecil itu duduk bersandar di batang pohon, sedangkan ratu bersandar di dinding gudang dan tertutup. Raja sudah sadarkan diri. Ia ditemani kedua orang tua dan temannya. Matanya berkeliling ke setiap sudut ruang rawat. Namun, orang yang dicarinya tidak ada di sana. "Bagaimana keadaanmu sayang?" tanya Haruna saat melihat putranya bangun. "Raja baik-baik saja mah. Cuma demam, mana mungkin Raja kenapa-kenapa," jawabnya. "Syukurlah. Mama sangat khawatir saat ditelepon kalau kamu pingsan di sekolah." Haruna menghela napas lega. Untungnya Haruna tidak tahu kalau Raja pingsan karena dihukum oleh ratu. "Dokter bilang, besok sudah boleh pulang, tapi mama kamu ini terlalu berlebihan." Tristan berdiri di samping Haruna. Menyentuh pundaknya agar Haruna tidak terlalu khawatir. Namun, tangannya ditepis oleh sang istri. "Sampai kapan mama akan marah sama papa? Ini sudah seminggu loh." "Memangnya tidak kedinginan tanpa papa?" tanya Tristan menggoda istrinya. "Papa, apa tidak melihat ada Raja dan teman-temannya? Dasar tidak tahu malu," cibir Haruna. Syahira pergi ke rumah Keke, sahabatnya itu ulang tahun. Karena di rumah tidak ada siapa-siapa, Haruna dan Tristan disuruh pulang oleh Raja. Sebenarnya, itu hanya alasan Raja agar kedua orang tuanya membicarakan masalah mereka baik-baik. "Ya sudah, mama pulang. Jaga diri baik-baik," ucap Haruna. "Tenang saja mah. Ada Marcel dan Aji yang menemani Raja di sini. Lagi pula, nanti Syahra sendirian di rumah kalau mama dan papa menginap di sini," ujarnya. Kedua orang tuanya berpamitan dan menitipkan Raja kepada teman-temannya. "Kamu bodoh sekali. Kenapa tidak bilang pada Bu Ratu kalau sedang sakit?" gerutu Marcel. "Kalau tidak begitu, bagaimana aku bisa melihatnya dari dekat? Dia sudah menyuruhku untuk tidak muncul di hadapannya lagi," desah Raja. Ia menghela napas panjang. "Kurasa, aku sudah jatuh cinta padanya. Perasaanku sudah tidak bisa kusembunyikan lagi. Aku sangat merindukannya, karena itu aku sengaja terlambat datang ke sekolah." Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Ratu. Tiba-tiba, ia merasa sangat ingin bertemu. Tok tok tok. Danang datang menjenguk Raja, sekalian ingin menjemput Ratu karena malam sudah larut. Ia pergi ke rumah Ratu, tapi kata Deki, Ratu belum pulang sejak pagi. Jadi Danang pergi ke rumah sakit. Ia ingat kalau Ananda mengatakan Ratu ke rumah sakit mengantar Raja. Namun, saat ia tiba di ruangan Raja, ia tidak melihat Ratu. "Terima kasih sudah menjenguk saya Pak Danang." "Sama-sama." "Oh iya, Bu Ratu kemana?" tanya Danang sambil mengedarkan pandangan, mencari calon tunangannya. Ia pikir, Ratu sedang di toilet. "Bu Ratu tidak datang ke sini," jawab Aji. Marcel dan Raja saling berpandangan. Mereka kebingungan dengan Danang yang bertanya soal Ratu. Sejak mereka datang, tidak ada sosok Ratu. "Tadi siang, kata Bu Ananda, Ratu mengantarmu ke sini," ucap Danang sambil menatap Raja. "Sudah dicek di rumahnya?" tanya Raja mulai cemas. "Dia belum pulang sejak pagi." "Kemana Ratu, kalau dia tidak datang ke sini?" Danang bergumam. Raja mengingat-ingat perkataan Ananda saat ia terbaring di ruang kesehatan. Ia semakin cemas saat mengingat perkataan Ananda yang menyuruh Ratu ke gudang di lantai 3. Raja mencabut jarum infus yang terpasang di punggung tangannya. "Raja! Woi! Mau ngapain?" tanya Aji khawatir. Mereka mencoba mencegahnya. Namun, ia mendorong mereka dan tetap melepaskan jarum infus. Saat Raja memakai sandalnya, Danang menahan tangannya. "Kau tahu di mana dia? Katakan padaku." "Biar aku yang menjemputnya," ucap Danang. "Sel, aku pinjam motormu," seru Raja. Ia mengibaskan tangan Danang. Ia berlari, tidak peduli dengan Danang dan kedua temannya yang mengejar dan berusaha mencegahnya pergi. Raja memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Ia melajukan motor Marcel menuju sekolahan. Entah mengapa hatinya merasa yakin kalau Ratu ada di sana. Danang mengikuti motor Raja, disusul Aji dan Marcel di belakang mobil Danang. Mereka tidak berani mengejar Raja karena dia memacu kendaraannya seperti pembalap, bahkan lampu merah pun diterobos tanpa takut ditilang polisi. "Ratu! Tunggu aku! Tunggu aku datang padamu! Kumohon bertahanlah!"
Ia mempercepat lagi laju motornya. Ratu takut dengan kegelapan dan raja tahu, pasti dia sedang ketakutan sekarang. Ia terus bergumam dalam hati, berharap gadis itu baik-baik saja di sana. Perjalanan menuju sekolah itu terasa sangat lama bagi raja yang sedang cemas. Padahal, ia sudah sangat cepat. Waktu yang ditempuhnya juga 2 kali lebih cepat, tapi baginya sangat lambat. Tiba di pintu gerbang, raja masih harus berdebat dengan satpam yang tidak mengizinkannya masuk. Walaupun raja sudah mengatakan ada orang yang terjebak di dalam sekolah. Saat Danang datang, barulah satpam itu membuka gerbang. Raja berlari seperti orang sedang dikejar setan. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya. Ia takut terjadi apa-apa dengan gadis itu. Jauh di belakangnya, Marcel, Aji dan Danang ikut berlari mengikuti raja. Karena ingin tahu apa yang terjadi, satpam ikut pergi mengikuti mereka ke dalam gedung sekolah. Di dalam gudang, Ratu meringkuk seperti bayi yang memeluk lututnya. Air mata dan tenaganya telah habis untuk berteriak dan menggedor-gedor pintu. Saat mendengar langkah kaki berlari semakin dekat ke arah gudang, Ratu bangun dan duduk dengan penuh harap. Semoga ada yang datang menyelamatkannya. Dengan tubuh gemetar, Ratu mencoba berdiri dan berjalan mendekati pintu.